Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zara Fania Pradiva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui. Meskipun masih banyak pihak yang melakukannya mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Adapun tujuan melakukan analisis pada aspek hukum, ini adalah meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki untuk meneliti studi kelayakan bisnis. Memang, dokumen keabsahannya harus diteliti, begitu pula dengan keaslian dan kesempurnaan dokumen tersebut. Termasuk diantaranya adalah yang pertama, ada perizinan yang dimiliki. Lalu yang kedua, ada badan hukum. Ketiga, ada sertifikat tanah. Yang keempat, ada dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Lalu, ada tujuan aspek hukum. Dengan adanya aspek hukum, maka akan bisa mengetahui sebuah bisnis itu apakah sudah memenuhi perizinan dan ketentuan hukum pada suatu wilayah atau tidak. Kalau tujuan secara spesifiknya, bisa kamu lihat di bawah ini. Yang pertama ada analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Lalu yang kedua ada analisa legalitas usaha. Yang ketiga, analisa ketepatan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. Yang keempat, analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Selanjutnya, ada aspek hukum mencangkup beberapa hal. Yang pertama ada izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha, akta pendirian dari notaris, suratan dan daftar perusahaan, izin tempat usaha. Lalu yang kedua ada izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha atau kegiatannya, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha atau kegiatannya. Lalu, yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, investor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan kekayaan intelektual dibagi dua, yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Lalu yang keempat, ada perlindungan konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada hukum perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan haki. Yang keenam ada pajak. Kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Lalu ada pula perizinan usaha. Dalam studi kelayakan bisnis, perlu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, khususnya yang menyangkut kelengkapan dokumen atau izin perusahaan.
Yang pertama yaitu bukti diri, kartu identitas kepemilikan usaha atau KTP pemilik. Yang kedua bentuk badan usaha, PT, CV, UD, firma, dari yayasan atau lainnya. Yang ketiga ada nomor induk berusaha atau NIB yang terintegrasi di online single submission berdasarkan Perpres RI nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Lalu yang keempat ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang kelima, izin-izin perusahaan. Lalu ada pula jenis data aspek hukum. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang pertama ada data primer. Data mengenai tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum dan perizinan yang harus dipenuhi. Yang kedua, ada data sekunder berupa literatur mengenai peraturan perundangan yang harus dipenuhi, dokumen hukum yang perlu dipersiapkan, lalu persyaratan perizinan. Selanjutnya ada badan usaha. Pengertian badan usaha adalah entitas yang memiliki keberadaan hukum dan bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis. Badan usaha bisa berupa perusahaan, koperasi, yayasan, atau bentuk badan usaha lainnya yang diakui oleh hukum. Badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemiliknya, seperti pemegang saham, anggota, atau pendiri dan dapat melakukan berbagai transaksi, memiliki aset, serta menghasilkan keuntungan atau laba. Lalu ada pula jenis badan usaha. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan atau proprietorship. Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik dengan segala tanggung jawab, tidak memerlukan persyaratan khusus dan bentuk organisasi, cukup dengan manajemen sederhana. Lalu ada kelebihan perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu semua laba hanya untuk pengusaha. Yang kedua, organisasi sederhana. Yang ketiga, pengendalian seutuhnya. Lalu yang keempat, pajak rendah usaha. Kekurangan perusahaan perseorangan yaitu satu, bertanggung jawab atas semua kerugian. Yang kedua ada tanggung jawab tidak terbatas, ketiga dana terbatas, dan keempat keterampilan terbatas. Lalu yang kedua ada perusahaan kemitraan atau partnership, firma atau CV. Yang pertama firma, bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab berada pada tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul, menjalankan perusahaan. Nama perusahaan pendirian melalui akta resmi. B. CV atau perusahaan komander, perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya sebatas jumlah modal, persekutuan atas dasar kepercayaan. Terdapat sekutu pasif yang bertanggung jawab sebagai pemodal dan dijalankan oleh sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko. Akta pendiriannya dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pendiri, jumlah modal yang disetor, tanggung jawab manajemen dari para pendiri, kekuasaan pembagian keuntungan dan utang. Lalu ada pula kelemahan perusahaan partnership. Yang pertama ada berbagi pengendalian, lalu tanggung jawab tidak terbatas, berbagi laba. Jika perusahaan dianggap bangkrut, maka harta kekayaan pribadi, akta tersisa harta kekayaan tersebut disetorkan di jumlah penanaman modal yang tertulis di akta. Lalu yang ketiga ada korporasi atau corporation. Yang pertama yaitu perseroan terbatas. Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
atau UU RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang B, perseroan terbuka. Suatu badan hukum di mana jumlah pemegang saham memenuhi kriteria perusahaan dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu memahami aspek hukum pada studi kelayakan bisnis menjadi esensial karena hal tersebut tidak hanya memberikan perlindungan terhadap bisnis dari resiko hukum yang mungkin timbul seperti gugatan, pelanggaran kontrak, atau masalah properti, tetapi juga memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta memungkinkan bisnis untuk menegakkan hak-haknya seperti hak kekayaan intelektual yang pada gilirannya dapat membantu mempertahankan keunggulan kompetitif. Pemahaman yang kuat tentang aspek hukum juga memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan operasinya, yang pada akhirnya dapat membantu dalam meminimalkan dampak negatif potensial. Selain itu, pematuhan hukum yang baik dan pemahaman yang solid tentang hak kewajiban hukum dapat membantu bisnis dalam menarik investor dan mitra potensial yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always very good. Don't need no one to tell me how to live just like